Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita teruskan pengajian beberapa waktu yang lalu. Berikut menginjak kepada pasal yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal wal fardu mimma zakarnahu an-niyatu. Dan rukun daripada rukun tayamum yang telah disebutkan adalah pertama niat. Jadi rukun tayamum itu adalah pertama niat. Wa mashul wajhi, kemudian yang kedua adalah mengusap wajah. Wa mashul yadaini, kemudian yang ketiga mengusap kedua belah tangan. Pertama rukun tayamum itu adalah niat, yang kedua mengusap wajah, yang ketiga mengusap kedua belah tangan. Bidar bataini au aktaro, dengan dua kali tepukan, atau lebih. Kemudian watakdimul wajhi alal yadaini, mendahulukan wajah daripada kedua tangan. Artinya yang dibasuh, yang diusap pertama adalah wajah, kemudian baru tangan. Itu rukun tayamum. Lalu apa sunnahnya? Wasunnatuhu, dan sunnahnya at-tasmiyatu, membaca bismillah. Jadi sunnahnya membaca bismillah. Jadi sebelum kita tayamum membaca bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayammuma li ibahati sholati lillahi ta'ala. Jadi disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sunahnya lagi watakdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan kemudian baru yang kiri. Jadi membasuhnya yang kanan dulu baru yang kiri. Ini pada pasal kelima itu yang dibahas adalah rukun tayamum. Rukun tayamum ada pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua belah tangan, kemudian yang keempat mendahulukan wajah dulu baru tangan. Jadi ada 4 rukun tayamum itu. Rukun tayamum ada 4. Yang pertama niat, kedua mengusap wajah dengan debu, ketiga mengusap tangan dengan debu, yang keempat mendahulukan wajah kemudian baru tangan. Jangan tangan dulu baru wajah, tapi wajah dulu baru tangan. Begitu urutannya. Dan sunahnya itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada istilah menikah-kalikan mengusap, tidak ada. Tapi yang disunahkan adalah membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian mendahulukan, sunah berikutnya mendahulukan yang kiri daripada yang kanan. Artinya mengusap kiri dulu baru kanan. Kita lanjutkan pasal berikutnya, yaitu pasal ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal qala fil ummi, di dalam kitab al-disebutkan fa in amarra ghairuhu, bagaimana kalau tayamum itu yang mengusap bukan dirinya, orang lain yang mengusap, bagaimana? Boleh enggak? Fa in amarra, di dalam kitab disebutkan fa in amarra ghairuhu, kalau orang lain yang meratakan tanah, meratakan debu, kalau ada orang lain yang meratakan debu, hatta yammamahu, sehingga orang lain itu mentayamumkan dia. Artinya kalau ada orang yang mentayamumkan orang lain, yang ngusap wajah dengan tangannya orang lain, ngusap tangan dengan tangannya orang lain juga, wanawa, tapi orang lain itu dia meniatkan untuk orang tersebut yang ditayamumkan, jaza, huwa jaza, yang seperti itu boleh. Jadi kalau ada orang mentayamumkan orang lain, hukumnya boleh. Misalnya ada orang tua kita pengen sholat, dia tidak bisa tayamum sendiri, kita tayamumkan karena dalam keadaan sakit, umpamanya kita tayamumkan, boleh yang seperti itu. Kama yajuzu fil wudu'i, bolehnya mentayamumkan orang itu seperti bolehnya mewudukan orang lain. Misalnya ada orang lain tidak bisa wudu, kemudian kita mewudukan orang lain, kemudian dia tinggal melakukan sholat di pembaringannya. Biasanya yang seperti ini adalah untuk orang yang sangat lemah karena dalam keadaan sakit.
Wa qala Ibnu Qas rahimahullah, menurut Ibnu Qas semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan la yajuzu, tidak boleh. Kalau tayamum itu harus tayamum sendiri. Kalau ditayamumkan tidak boleh. Itu menurut Ibnu Qas. Qultuhu takhrijan, beliau mengatakan seperti itu. Beliau mengatakan seperti itu, maksudnya mengatakan tidak boleh orang ditayamumkan itu takhrijan, hanya sebagai takhrij saja, sebagai takhrij saja. Qala fil dan disebutkan di dalam kitab al wa in safatir rihu alaihi turaban naiman, apabila ada angin menggembus, dan angin menggembus itu membawa debu yang halus, fa'amarrahu yadaihi, kemudian angin yang berhembus tadi menerpa bagian tubuh kita, kemudian kita ratakan dengan tangan kita ratakan ke tangan kita, ala wajhihi. Jadi ada angin berembus kemudian nempel ke tangan kita ini, langsung kita usapkan ke wajah. Yang seperti itu dalam kitab al dikatakan lam yajuzhu, tidak boleh kita tayamum dengan debu yang berterbangan kemudian nempel ke tangan, lalu kita tidak menepukkan tangan ke tanah atau ke debu, langsung kita usapkan ke wajah kita. Yang seperti itu tidak boleh, tidak sah tayamumnya. Li'annahu lam yaksud as-sa'ida, karena seperti itu, ada debu yang nempel di telapak tangan ini kemudian diusapkan ke muka, bukan itu yang dimaksud dengan tayamum. Yang dimaksud tayamum itu adalah niat, kemudian menepukkan tangan ke tanah, kemudian di tangannya ada debunya, kemudian terus ditipiskan, mungkin ditiup begitu, atau dibeginikan kalau tidak mau tiup, kemudian baru diusapkan ke wajah. Itu yang dimaksud dengan tayamum. Bukan begitu ada debu nempel di tangan langsung diusapkan ke muka, tidak seperti itu. Bukan itu yang dimaksud dengan tayamum. Wa qala al-Qadhi Abu Hamid rahimahullah, menurut gurunya Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi, gurunya itu namanya Al-Qadhi, itu gurunya Al-Qadhi Abu Thayyib. Ini Al-Qadhi Abu Hamid rahimahullah. Menurut Al-Qadhi Abu Hamid rahimahullah, hadza mahmulun alaihi idzam lam yaksud. Beliau mengatakan hadza mahmulun alaihi idza lam yaksud. Ini yang dimaksud dengan tangan yang tertempel dengan debu atau debu yang apa namanya, yang nempel di tanah, debu yang nempel di tangan kemudian diusapkan, ini katakan hadza mahmulun alaihi dalam yaksud. Ini artinya yang seperti itu tidak yang dimaksudkan dengan tayamum. Begitu datang angin kemudian nempel debu ke tangan kita kemudian langsung, bukan itu yang dimaksud dengan tayamum. Fa amma idza samada lirrihi, tapi kalau ada orang itu sengaja begini, ada angin berterbangan, tangannya sengaja begini, kemudian terus fasafat alaihi turabu, lalu ada angin itu membawa debu itu menerpa ke kedua belah tangan kita ini, lalu diusapkan ke muka kita, ajza'uhu, boleh seperti itu. Jadi kalau sengaja untuk menghadang debu lalu dilakukan untuk mengusap wajahnya tayamum, boleh seperti itu. Wa hadza khilafun mansusun. Hal yang seperti ini adalah perbedaan yang telah ditulis di dalam kitab-kitab, baik kitab melalui pendapatnya Imam Syafi'i maupun pendapatnya Abu Hamid rahimahullah, Qadhi Abu Hamid rahimahullah, maupun pendapatnya Ibnu Qas rahimahullah. Jadi ini adalah merupakan perbedaan. Jadi intinya
Kalau ada orang yang mentayamumkan orang lain, boleh. Kemudian kalau ada orang yang tiba-tiba di tangannya terterpa angin, dan angin itu membawa debu, dan debu nempel di sini langsung diusapkan ke wajah, itu tidak boleh. Tetapi kalau sengaja menghadang angin, kemudian biar ditangani ada debunya, kemudian ia terus niat tayamum, maka yang seperti itu boleh. Intinya tayamum hanya sah apabila digunakan dengan niat. Kalau tidak ada niat untuk tayamum, maka tayamumnya tidak sah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.